Mantap. Oke, hari ini kita bakal bahas-bahas sedikit tentang anak muda dan potensi yang kita punya untuk menyambut masa depan yang semakin menantang. Sekaligus juga nanti mungkin kita bakal sedikit membahas Playfest yang juga digagas oleh Mbak Najwa ya. Siap. Oke, sip. Pertanyaan pertama nih Mbak Nana. Kita kan Yes. sebenarnya kalau mungkin di setahun atau 2 tahun yang lalu gitu banyak banyak statement-statement yang menyebutkan bahwa anak-anak muda kita sebenarnya semakin hari semakin ignoran gitu, Hmm. semakin abai dan semakin cuek tentang apapun yang terjadi di sekitar mereka gitu. Padahal di saat yang sama sebenarnya kita juga melihat bahwa anak-anak muda kita tuh istilah populernya gitu lebih woke dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Kita lihat Hmm. mereka aktif di sosial media, kita juga melihat mereka aktif ketika ada pergerakan sosial gitu. Kalau Mbak Nana sendiri ngelihatnya seperti apa sih anak-anak muda kita gitu? Menurutku makin ke sini memang generasi ini makin berbeda dalam arti makin punya banyak kesempatan dan seharusnya bergigi. Tujuan aku dan temenku bikin narasi tuh waktu itu salah satunya tuh karena kita mau kasih wadah forum untuk anak muda karena kita percaya pada kekuatan anak muda. Demikian di Mas Hilmi sampai di awal tahun, waktu Mata Najwa merayakan ulang tahun ke-10, satu dekade Mata Najwa, itu tuh kita bikin gerakan, Indonesia butuh anak muda, itu tuh Februari tuh kita bikin gerakan itu. Dan Hmm. awalnya rencananya gerakan itu tuh mau kita bawa keliling Indonesia, cuma karena pandemi, jadi akhirnya kita harus mengubah rencana dan menyesuaikan banyak event-event yang akhirnya kita bikin online atau virtual. Tapi memang tesis Oke. bahwa negeri ini tuh negerinya anak muda, sejarah Indonesia tuh sejarah anak muda, itu tuh memang udah dari dulu tuh aku percaya itu. Dulu di awal-awal bikin Mata Najwa tuh 10 tahun yang lalu, aku spesifik bilang mau bikin Mata Najwa karena aku mau bikin show yang bikin anak muda mau melek politik dan tertarik politik. Aku nggak percaya tuh kalau dibilang anak muda kita nggak tertarik politik. Hmm. Kuncinya tuh cuma bagaimana meyakinkan mereka akan politik itu bukan cuma orang-orang elit atau keberisikan elit, tapi politik itu rangkaian kebijakan publik. Bagaimana meyakinkan bahwa dengan politik itu bukan berarti bukan selamanya berarti politik praktis atau cuma masuk pemilu 5 tahun sekali dan sebagainya, tapi bahwa kita sekarang berkreasi, kita apa namanya partisipasi dalam beragam bentuk itu juga sebetulnya salah satu bentuk politik. Jadi bikin Mata Najwa, bikin narasi itu didasari pada kepercayaan sejak dulu bahwa negeri ini negeri anak muda, negeri ini setiap momentum penting negeri ini tuh selalu anak muda bergerak loh. Dulu sebelum kemerdekaan ingat nggak sih Renggans Deklok? Itu tuh Hmm. kalau nggak didorong oleh anak muda minta diproklamirkan lebih dulu, mungkin nggak akan ada kemerdekaan gitu Bung Karno dan Bung Hatta. Yang nurunin Pak Hmm. Harto reformasi 98 itu juga mahasiswa anak muda. Sumpah Hmm. Pemuda sebelumnya. Dan kemarin tuh ketika reformasi di korupsi yang turun ke jalan, yang bersuara lantang juga anak-anak muda. Dan negeri ini tuh negeri muda, kita tuh belum 100 tahun, belum 1 abad, 75 tahun. Jadi karenanya ya negeri ini perlu dikelola dan diperjuangkan oleh anak-anak muda. Dan sejak dulu tuh aku merasa apa yang aku lakukan, apa yang berusaha aku dorong itu selalu untuk mengempower anak muda. Termasuk misalnya dengan beragam kegiatan, salah satunya Prefest yang mau kita bikin di hari Minggu nanti, Mas Yumi. Mantap. Terus berarti sebenarnya jangan-jangan yang bikin statement tentang anak muda yang ignoran, yang abai, apatis segala macam itu justru orang-orang tua yang sebenarnya nggak ngikutin ya anak-anak muda sekarang seperti apa, atau justru mereka sebenarnya ingin menutup keran buat anak-anak muda untuk bisa ambil posisi dan lebih berperan gitu dalam memajukan bangsa. Menurutku mereka yang ketinggalan zaman sih, yang nggak tahu, yang nggak ngeliat gitu, Hmm. yang mungkin masih pikirannya masih pikiran-pikiran lawas gitu, yang menutup Hmm. diri untuk melihat realita yang terjadi. Dan nggak perlu jauh-jauh sih, nggak perlu nengok ke belakang jauh-jauh, dengan mata dan kepala kita sekarang bisa lihat kok berbagai karya anak muda yang real begitu. Apakah sudah maksimal? Apakah sudah mencapai potensinya? Menurut saya masih jauh dari itu. Karenanya perlu nih banyak forum, banyak medium, banyak wadah yang bisa memungkinkan anak muda untuk melakukan banyak hal di berbagai bidang. Oke, sepakat-sepakat. Untuk platform itu memang semakin banyak semakin baik dan untungnya si narasi dan tim Playfest nanti bikin sesuatu hari Minggu itu ya. Terus satu hal lagi sebenarnya anak-anak muda sekarang juga sebenarnya secara kreasi gitu
mereka punya banyak cara tuh. Dulu kan mungkin pola-pola untuk berkarya, bekerja, berprofesi, atau sumbangsih terhadap bangsa itu kan mungkin tidak terlalu banyak opsinya. Sekarang banyak sekali gitu. Kita lihat di pandemi gitu kemarin. Banyak yang anak-anak muda bikin inisiatif, donasi, bikin Kita Bisa, ada juga yang bikin bagi rata, segala macam gitu. Dan itu sebenarnya terjadi di berbagai ranah kreatif gitu. Ada di musik, ada di kesenian, Ya. ada di memang sosial, ekonomi, segala macam gitu. Kalau Mbak Nana sendiri ngelihatnya anak kreativitas anak muda yang semakin luas ini sebenarnya apakah sudah cukup atau sebenarnya kita butuh unify the movement supaya sebenarnya gaungnya lebih besar, atau sebenarnya biar aja mereka pecah kecil-kecil sendiri, bikin movement sendiri supaya nanti mungkin gerakannya juga lebih sustainable gitu. Menurutku memang ranah kreatif itu memang ranahnya anak muda, karena yang satu hal yang kerap mempersatukan kita semua itu selera anak muda. Anak muda tuh tahu mana yang keren, anak muda tahu mana yang akan diikuti, dan mereka bisa membaca kira-kira ini juga menarik untuk sesama mereka, bahkan melampaui generasi mereka. Terus yang kedua yang menurut aku juga membuat kenapa dunia kreatif itu dunianya anak muda juga, karena anak muda tuh terbuka, lebih terbiasa dengan perbedaan. Ada satu survei yang pernah aku baca, generasi hari-hari ini, generasi Z begitu ya, itu generasi yang lebih menghargai perbedaan dan meng-value hal-hal yang unik. Dan kalau orang yang memang terbiasa dengan perbedaan, biasanya jauh lebih terbuka, dan karenanya malah berlomba-lomba untuk menjadi unik, berlomba-lomba untuk menjadi berbeda. Mereka nggak takut tuh dengan perbedaan. Karenanya kalau kita lihat hasil-hasil karyanya tuh juga sering banget yang out of the box, nggak ada boxnya sama sekali, pokoknya nggak terpikirkan. Itu biasanya kemudian lahir dari generasi yang memang sudah melihat banyak hal, yang sejak baru lahir udah tahu internet gitu, sejak baru lahir udah digital native. Mereka selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang unik dan kreatif, dan itulah anak muda. Dan menurutku memang sekarang kuncinya adalah bagaimana karya itu bisa berdampak dan membawa pengaruh. Dan menurutku sebetulnya nggak perlu terlalu muluk-muluk. Setiap kali kita mau bikin karya, yang penting harus diingat adalah bagaimana ini bisa menjawab solusi, atau bagaimana karya saya bisa menjawab permasalahan yang ada di lingkungan. Karena kalau kita lihat sekarang nih Mas Hilmi, ya persoalan kita, tantangan kita itu global. Cuma sesungguhnya solusinya itu kerap kali lokal. Semakin lokal, semakin relevan, semakin berdampak, semakin nyata. Jadi ya tentunya perlu nih punya cita-cita setinggi langit, tapi mari memulai itu dari lingkungan sekitar. Melihat apa yang kebutuhan tetangga, melihat apa kebutuhan lingkungan, memaknai lagi kearifan lokal yang kerap kali sekarang sudah dilupakan, tapi sesungguhnya punya dasar yang amat kuat di masyarakat. Jadi mulai dari melihat sekeliling, ciptakan solusi untuk permasalahan lokal, dan kelokalan itu kerap kali kita lihat justru kelokalanlah yang akan menjawab kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih besar, bahkan ke tingkat global. Jadi mulai dari yang terdekat dulu sih untuk menciptakan karya. Oke, itu juga mungkin salah satu poin penting ya, karena salah satu kritik juga tentang pergerakan anak muda gitu, banyak diantaranya masih terlalu fokus terhadap pengembangan diri sendiri, instead of kayak mengembangkan lingkungan sekitar atau society yang ada di sekitarnya gitu. Itu yang mungkin kita perlu ingat dan kita perlu catat untuk teman-teman yang mungkin juga nonton dan sedang melakukan sesuatu gitu. Tapi terkait tentang lokalitas nih, Mbak Nana, yang menarik tuh memang belakangan kan ada banyak inisiatif kreatif dari anak-anak muda yang memang juga mengangkat identitas lokal gitu. Mereka ngangkat bisa ke daerahan, kadang juga banyak juga yang semakin mengangkat semangat nasionalisme Indonesia gitu. Tapi banyak juga di antara movement-movement tersebut akhirnya mereka terjebak di kayak nasionalisme gitu. Kayak asal support lokal produk segala macam gitu. Jadi kualitas tidak dipikirkan, tidak ada penyaringan kualitas segala macam gitu. Kalau Mbak Najwa ngelihatnya seperti apa sih? Ya, produk lokal kita tuh makin lama makin keren-keren. Tuh. Terutama sneaker. Karena aku suka sneaker, jadi aku memantau tuh pergerakan sneaker lokal. Dan keren-keren, bukan hanya keren, maksudnya kualitasnya bagus, nyaman gitu ya. Dan beberapa diantaranya memang udah tembus pasar internasional. Tapi sesungguhnya yang juga perlu dilirik kalau kita bicara produk lokal tuh pasar domestik.
Jadi ya pasar internasional akan selalu menjadi salah satu standar gitu, kebanggaan kalau misalnya bisa dijual di internasional. Tapi pasar domestik kita tuh potensinya luar biasa besar. Konsumen kelas menengah kita tuh terus bertumbuh. Yang sekarang tuh terakhir kalau aku nggak salah kemarin Kemenq rilisnya hampir 56 juta tuh penduduk kita yang kelas menengah. Itu artinya potensi pasar tuh luar biasa besar. Didorong terutama didorong oleh konsumsi kelas menengah yang diharapkan kemudian tentu nanti juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ya potensi pasar luar biasa kalau kita bicara kelas menengah, dan yang sekarang itu memang tagline produk lokal, ini buatan Indonesia, itu tagline salah satu cara untuk menarik minat dan perhatian kelas menengah yang memang sekarang taste-nya atau seleranya juga sudah mulai bergeser gitu. Tapi aku setuju bahwa tagline itu tidak akan berarti apa-apa kalau nggak didukung oleh kualitas yang prima, kalau tidak didukung oleh cerita yang menarik, karena sekarang orang terkadang beli produk karena ceritanya apa, bagaimana kamu bisa meyakinkan produk kamu itu menarik untuk dibeli karena ada story behind the product. Jadi adalah tren-tren marketing. Jadi kemampuan untuk membaca selera pasar, kemampuan untuk membungkus bukan hanya dari segi kemasan fisik tapi juga membungkus cerita di balik produk yang itu yang akan menjadi kunci. Tidak melulu jualan produk Indonesia gitu, karena sekarang konsumennya juga makin cerdas kok, pilihannya makin banyak dan makin cerewet konsumen kita sebagai konsumen kan demanding banget nih gitu, servisnya harus prima, after salesnya harus oke, kalau barangnya nggak ini harus bisa tukar dan sebagainya, cerewet kelas menengah kita ini. Jadi penting nih untuk bisa menawarkan produk yang tidak hanya dibungkus dengan embel-embel produk Indonesia, tapi juga ada kelebihan-kelebihan lain. Oke. Tapi kalau seperti yang Mbak Nana tadi bilang gitu tentang bahwa sekarang ini saingannya kita head to head-nya bukan cuma brand lokal gitu, dan kita bahkan langsung mungkin head to head-nya kalau sepatu gitu kita langsung head to head dengan Nike, dengan Converse, dengan Adidas segala macam gitu. Itu ngelihat Mbak Nana ngelihatnya kita sendiri sebagai produsen gitu, apakah sudah punya modal atau bekal atau fondasi yang kuat, atau sebenarnya kita masih perlu menggali lagi gitu untuk ke sana? Menurutku memang pertama awal mula produknya memang nggak sama gitu ya. Kalau kita bicara Nike itu kan udah puluhan tahun yang lalu gitu. Walaupun ya kita ada nih brand-brand lokal sneaker yang memang juga udah mulai dari tahun 80-an, tapi starting point-nya tuh beda gitu. Itu yang pertama. Terus tapi yang kedua aku melihat sekarang kalau kita bicara spesifik sneaker gitu ya, misalnya ada satu brand punya kreatif directornya teman baikku Aji, brand Kompas gitu. Itu bahkan nilai after sale-nya atau nilai resale-nya itu nggak kalah tuh sama nilai resale kalau kita beli sepatu-sepatu limited kayak Travis Scott gitu atau kolaborasi Off-White sama Nike gitu. Yang kalau kita jual di marketplace itu tuh bisa dalam waktu 10-15 menit udah langsung laku, dan kemudian di reseller harganya udah berkali-kali lipat. Jadi ya ada potensi itu gitu, dan menurutku itu yang sekarang penting adalah didorong supaya lebih banyak lagi brand-brand lokal yang juga punya kemampuan untuk memasarkan produknya sedemikian rupa sehingga ya nggak kalah bersaing dengan produk-produk yang lain walaupun starting point-nya berbeda. Dan salah satu caranya adalah melengkapi produknya dengan narasi yang bisa dijual karena orang-orang juga kebeli kalau kita punya cerita atau gimmick segala macam gitu. Terus kita bakal ngobrolin sedikit tentang Playfest nih, Mbak Nana. Sebenarnya kan ini juga apakah ini proyek pertama buat teman-teman narasi untuk bikin festival online? Terus gagasan utamanya sebenarnya apa sih di balik si Playfest 2020 ini? Playfest itu acara tahunannya narasi, ini tahun ketiga, di 2 tahun pertama tuh kita bikinnya offline, festival itu kita adakan di Senayan. Tahun ini karena pandemi memang semuanya kita pindahkan ke virtual, tapi kita memang berusaha untuk memberikan pengalaman yang walaupun mungkin tidak seideal kalau offline begitu ya, tapi kita berusaha dengan memanfaatkan teknologi, teman-teman yang datang ke Playfest virtual tuh juga bisa merasakan pengalaman yang berbeda. Yang kami tawarin tuh sebetulnya 3 hal, Mas Hilmi. Experience itu meliputi ideas, art, dan entertainment. Jadi kita mau kalau anak-anak audiens yang datang ke Playfest virtual itu mereka bisa diskusi, bisa dengerin talk show, bisa datang conference, bisa networking, tapi juga di sisi lain ada kesempatan untuk bisa karaokean, bisa menikmati virtual play stage gitu. Dan juga yang beda adalah kita ada art gallery, kita kerjasama sama Siasat Partai Clear, kita mengkurasi, Siasat Partai Clear mengkurasi beberapa karya seniman tanah air gitu, yang kemudian kita tayangkan secara 360 derajat. Jadi pengalamannya kalau teman-teman masuk ke situ tuh bisa ngelihat
karya seni seolah-olah terasa berada dalam museum atau dalam pameran. Jadi 3 hal itu yang kita tawarkan, dan acaranya tanggal 6 Desember hari Minggu ini, dan acaranya gratis, dan makanya saya ngajak teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk ikutan di Playfest. Seru-seru. Tapi kalau dari pengalaman 2 tahun sebelumnya ini ya di offline gitu, terus sekarang kita shifting ke online gitu, um, bagaimana kalau teman-teman di Narasi dan di Playfest gitu akhirnya bisa mewujudkan gitu apa yang seberapa besar perubahan strategi atau teamworknya gitu untuk bisa ngasih immersive experience gitu, karena salah satu yang keywordnya dari yang Mbak Nana tadi jelaskan adalah si Playfest ini adalah immersive experience yang bisa menghibur, juga banyak juga gagasan yang akan diangkat gitu. Jadi memang karena virtual tentunya interaksinya kita bikin lewat chat. Kemudian yang kita tawarkan berbeda adalah kita ada namanya networking lounge. Jadi kesempatan buat teman-teman untuk bukan hanya datang talk show, tapi terlibat interaksi yang lebih intens dengan pembicara-pembicara yang kita hadirkan di Playfest. Dan di network lounge itu lebih terbatas, hanya 10 orang.